Ustaz, bagaimana kalau kita masih takut hantu? Oh, kau iya. Ustaz takut aja hantu, Ustaz. Bagaimana kalau kita masih takut hantu atau takut sendirian di rumah? Apakah itu iman yang tidak sempurna? Nah, iman kita ini berbeda dia. Iman ini maksudnya iman yang kajian kita tadi adalah keyakinan dengan Allah. Keyakinan dengan Allah. Adapun takut dengan hantu, takut dengan binatang buas, takut dengan apa, itu was-was dari hati. Kadang syaitan yang membisikkan ke kita. Tidak pengaruhnya dengan iman. Kadang syaitan membisikkan. Syaitan membisikkan. Kadang syaitan kata syaitan, tiba-tiba aja syaitan membisikkan ke telinga. Itulah mulai bergoyang, nampaknya lampu tu. Lampu tu tanang aja bergoyangnya nampaknya. Tiba pula syaitan lagi. Biasanya kayak gini ni memang ada penghuninya ni. Dijatuhkan pula oleh syaitan dari atas, ditiupnya tikus atau cicak oleh syaitan. Jatuh cicak tadi. Yo kemahnya, lari kawan tadi. Nak iman, tapi was-was dari syaitan itu. Maka ucapkan ketika itu apa yang kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian kita baca dalam ayat itu, qul rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yakhdurun. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita menambahkan doa ketika sujud pertama sampai sujud terakhir ketika salat? Boleh, tapi doa dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, jangan bahasa awak. Bahasa Al-Quran. Apa bahasa Al-Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa bahasa Al-Quran. Kalau bahasa awak jangan, ya Allah turunanlah pitih agak sejuta dari langit layum ya Allah. Tak boleh. Itu batal salat. Enggak, dalam mazhab Maliki saya masih ingat itu Syekhina Ali Jum'ah mensyarahkan fikih ketika itu, beliau bilang ada orang dalam mazhab Maliki bertanya dia kepada imam, kepada syekhnya, ditanya bagaimana hukum salat, menambah hukum salat yang ketika sujud ditambah dengan doa. Doanya pakai bahasa Arab. Apa contohnya? Allahumma a'tina fulus minas sama'. Ya Allah, turunkanlah uang dari langit ya Allah. Walaupun dengan bahasa Arab, batal salat karena membawa unsur dunia ke dalam salat, tak boleh. Apa hukumnya Pak Ustaz? Seorang imam di dekat masjid saya mencadang ketika beliau salat subuh menggunakan kunut, kadang-kadang tidak. Dia kadang melaksanakan ketika salat subuh lakukan kunut, kadang tidak. Jadi apa hukumnya? Boleh. Ya. Cuman al-istiqamah afdalu min alfil karamah. Ada bahasa yang mengatakan seperti itu. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi baguslah kita istiqamah dengan kunut saja. Kadang kunut, kadang tak, kadang kunut, kadang tak. Beko makmum takutnya makmum beko. Dikira makmum, si imam ni tak kunut dia. Pas imam membaca Allahumma hdina fiman hadait, makmum di belakang sujud semuanya. Saya pernah dulu diundang di Kota Padang, dulu pernah saya jadi diminta jadi imam. Saya bilang jangan, saya mazhab saya Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i, saya pakai kunut Pak. Tak apa. Kunut saja Ustaz, kunut saja Ustaz. Boleh yo, mencuba. Ramai jemaah, ada 5,000 ada ketika itu. Dia di perumahan sana tinggal kebanyakan karyawan semen Padang. Saya baca doa tu. Jadi ketika itu saya langsung baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Bunyi cendu hujan turun tu, orang sujud. Kok tahu Ustaz? Nampak lampu kiri kanan seketik nah. Terasa angin ke mongko. Sujud semua. Mana nanti jadi nanti. Mana yang togak-togaknya balik. Habis tu kan ceramah saya sampaikan. Saya tak salah, yang salah pengurus. Jadi saya sampaikan, jangan saya imam, saya mazhab Syafi'i, saya pakai kunut, jangan saya lagi disuruh juga nak apa Ustaz di sini juga kunut. Proteslah jemaah. Kepengurus ini protes, nak kamu sampaikan dalil-dalilnya. Kemarin kami diundang ceramah di Dangung-Dangung Payakumbuh, begitu juga kemarin. Diminta saya jadi imam salat subuh. Saya tak mau karena saya tahu masjid itu adalah masjidnya Muhammadiyah.
Banyak orang Muhammadiyah di sana. Saya katakan, tak usah saya, imam biasa saja. Tak, Ustaz. Saya mazhab saya Syafi'i. Saya biasa kunut. Saya kunut dengan subuh, saya melaksanakan. Tak apa Ustaz, biasanya. Yalah, saya pakai kunut. Alhamdulillah. Kayaknya jamaahnya sudah tahu, tak ada yang sujud. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang mengatakan mempelajari ilmu tasawuf itu tidak sesuai sunnah. Bagaimana pendapat tersebut Ustaz? Tidak sesuai sunnah macam mana? Ilmu tasawuf ni kan sudah jelas di dalam riwayat hadis. Itu hadis Jibril, itu yang ketiga tu tasawuf. 3 dia yang dianjurkan kita untuk mempelajarinya. Di dalam pertanyaan hadis Jibril alaihi salam, ma huwal Islam? Apa Islam itu ya Rasulullah, kata Jibril. Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Pertanyaan kedua, wa ma huwal iman? Apa iman ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6. Yang ketiga, ma huwal ihsan ya Rasulullah? Apa ihsan ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, wa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Di sini jelas disyarah lagi oleh ulama, Islam itu fikih. Ya, di dalam fikih ada salat, di dalam fikih ada zakat, di dalam fikih ada puasa, di dalam fikih ada haji. Maka kita wajib belajar ilmu fikih. Yang kedua ada tauhid, iman. Iman ni kan masalah akidah, masalah tauhid, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan rasul, percaya dengan kitab, percaya. Itu adalah tentang iman. Maka kita harus bertauhid. Yang ketiga tentang hubungan kita dengan Allah. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tak melihatnya maka Allah melihat engkau. Ini adalah maqamil ihsan. Maqam ihsan ini dijelaskan oleh ulama dengan maqam tasawuf. Jadi 3, ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan sufi itu adalah pengaruh daripada Syiah. Undaklah. Sufi itu diambil daripada asal kata safa, panjang katanya. Ada dari asal kata tasawuf, sufah. Sufah itu adalah sahabat Nabi yang dibuatkan tempat oleh baginda Nabi, dikhususkan sahabat di sana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sufi itu diambil dari bahasa asal kata safa, safia, maksudnya bersih. Orang sufi itu bersih hatinya daripada dunia. Orang sufi itu bersih hatinya daripada barang yang haram. Orang sufi bersih hatinya daripada hal maksiat. Maka tu orang-orang sufi itu, Masya Allah, ketika orang sufi itu bermohon kepada Allah, bermunajat dia kepada Allah, Allah langsung mengabulkan permohonan dan doanya orang-orang sufi itu. Kita sufi, kita ustaz sufi, suka filem. Ada juga filem lah dikajar lah, filem Korea, filem India ditontonnya lah, itu sufi gitu. Kalau sufi dulu memang zikir, solat, tahajudnya ratusan rakaat, menangis setiap malam, baca Quran khatam, sufi. Imam Syafi'i tengok ibadah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tengok ibadahnya, Imam Hanafi tengok ibadahnya. Itu yang sufi itu, ibadahnya luar biasa kepada Allah. Imam Abi Hanifah bin Nu'man, Imam Hanafi berhenti dia salat malam tu ketika lampu tu sudah habis minyaknya. Dia isi minyak lampu, salat dia, salat tahajud, habis baca Quran. Kapan dia berhenti salat? Ketika lampu sudah mati. Mati karena habis minyaknya. Awak berhenti salat, iyo, bila awak mati lampu. Nak ni mati lampu tu, dia mati langsung ni. Tak salat-salat kita, nak tidur matikan lampu. Salatnya bila? Tak ada, kerana lampu lah mati, hati pun dah mati. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Syekhul Asy'ariyah, Islam Ibn Taymiyah yang pernah memuji golongan Asy'ariyah? Bagaimana pendapat Ustaz tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang pernah memuji golongan Asy'ariyah? Yalah, Asy'ariyah ni pendapat yang hak kok. Kata Syekh Yusuf Qardawi, saya masih ingat, saya sendiri mendengar ketika ada muktamar konferensi di Al-Azhar, saya mendengar apa kata beliau, bahwasanya penduduk yang ada di dunia ini adalah Asy'ariyah. 80% penduduk muslim di dunia ini Asy'ari, yang mengikut kepada pemahamannya
Salafi, Wahabi, kemudian pemahaman-pemahaman yang berlawanan dengan Asy'ariyah itu sangat sedikit sekali di dunia ini. 20% saja. Itu pun tidak sampai. Mungkin ada juga lagi Murji'ahnya, ada lagi Qadariyahnya, ada lagi Jabariyahnya, ada lagi Mu'tazilahnya. Yang Asy'ariyah di dunia ini, kata beliau, itu 80%. Banyaknya umat Islam di atas dunia ini yang mengikut kepada pemahaman Asy'ariyah. Assalamualaikum Ustaz, wajibkah isteri mengikuti manhaj suami? Kalau suaminya betul, ikuti. Yalah, kalau manhajnya betul, ikuti dia. Tapi kalau manhajnya dah melenceng pula, ngapain kita untuk mengikuti? Tak wajib lah. Jelas dia salah akidahnya, salah manhajnya, tidak wajib untuk kita. Sayang, kita sayang sekali. Saya punya teman yang paling dekat dengan saya. Teman saya ini tamatan pesantren dan sarjana lagi. Perempuan teman saya, satu pesantren dengan saya. Nikah dapat suami, awalnya orang biasa saja, dekat dengan teman yang aktif pengajian. Akhirnya suaminya dibawa ke pengajian. Selang beberapa bulan, anak sudah 2 orang. Setelah beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, mulai berdebat tentang perkara agama dengan sang istri. Istrinya ini tamatan pesantren, baik, bagus, dalil Al-Quran, hadis di kepalanya. Berdebat, setiap malam berdebat. Kunutlah tak boleh, zikir beginilah yang tak boleh, beginilah. Istrinya ni orang berilmu, orang alim, tamatan pesantren. Dia tamatan umum, cuman karena aktif pengajian-pengajian tadi, sok merasa diri sudah hebat. Akhirnya didebat oleh sang istri. Kalah dia suami. Akhirnya kamu pilih saja, kamu mau patuh saya atau mau cerai. Bayangkan, mau patuh saya, mau cerai. Kata sang istri, abang dah salah. Abang belajar agama, salah abang. Abang belajar ini agama yang bukan sebenarnya ini. Saya faham, saya 7 tahun saya mondok bang. 7 tahun dia teman saya. 7 tahun saya mondok bang, tahu saya. Pandai saya baca kitab yang tak berbaris tu, pandai saya, kata istrinya. Akhirnya karena suami seperti itu, diceraikan. Anak 2. Tapi istrinya tak ada masalah. Justru istrinya senang dia, karena istrinya juga orang mampu dia. Orang tuanya mampu, dia pun mampu. Dia sebelum ketika tamat pesantren, dia sudah punya kebun sawit, sudah apa, enggak apa-apa. Akhirnya diceraikan. Tinggal anak 2. Hati-hati nak memilih menantu. Yang mana yang nak belum kahwin, memilih calon, hati-hati. Cari calonnya, cari di masjidnya saja calonnya. Kalau ada, kalau tak ada baru cari keluar dia. Susah sekarang zaman fitnah ni, susah sekali zaman fitnah. Zaman fitnah susah. Hati-hati, itu bukan satu, itu saja contoh. Saya dah banyak yang melapor ke saya. Anak saya ditinggalkan, anak saya diceraikan, anak saya begini, dia terlalu keras mendidik begini. Maka hati-hati. Nak mencari menantu, hati-hati. Boleh berjenggot, tapi jangan terlalu panjang ambil jenggotnya. Ada berapa jumlah manhajnya? Manhaj ini ada berapa? Manhaj ini banyak manhaj. Manhaj berbeda dengan manhaj. Manhaj metode nak macam mana metodenya? Manhaj ini banyak. Manhaj nak seperti apa dia manhajnya? Kalau mazhab banyak, manhaj lebih banyak lagi. Dia metode nak metode siapa dia? Nak metode ibadahnya si fulan, nak metode ibadahnya Rabi', nak metode ibadahnya si fulan ni banyak. Ya, apa saja dia? Dia manhaj dengan mazhab ini berbeda dia. Manhaj tu metode saja dia, bukan mazhab. Assalamualaikum, betulkah Syiah punya rukun iman yang berbeda dengan ahli sunnah Ustaz? Ya, Syiah punya rukun iman. Iman percaya kepada salah satu daripada imam. Siapa imam yang diakui dia? Khuwaini, maka wajib dia untuk beriman kepadanya. Bagaimana kalau seorang itu memiliki karamah Ustaz? Apakah itu kerjaan jin seperti bisa berjalan di atas air? Kalau karamah bukan jin. Karamah ini kelebihan yang Allah berikan kepada ulama, itu karamah namanya. Maka di dalam, menurut pendapat kita ahli sunnah wal jamaah, ada mukjizat, ada irhas, ada maunah, ada karamah, ada sihir. 5 dia di kita. Ini beda-beda nih.
Pertama, ini mukjizat. Mukjizat Allah berikan suatu hal yang luar biasa, di luar jangkauan akal manusia. Allah berikan kepada siapa? Kepada para nabi saja. Mukjizat seperti Nabi Musa membelah lautan, mukjizat. Seperti apa lagi? Nabi pergi Isra Mi'raj, mukjizat. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada namanya irhas. Irhas ini sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang belum diangkat menjadi rasul. Belum diangkat dia menjadi rasul, sudah diberikan. Ini namanya irhas. Kepada Nabi Muhammad SAW pernah. Mana dia? Ketika Nabi SAW berdagang, ketika Nabi belum diangkat menjadi rasul, Nabi berdagang dengan Sayyidah Khadijah. Dilindungi Nabi, diteri awan yang panas itu, dilindungi baginda Nabi SAW oleh awan. Ini namanya irhas. Ada namanya ma'unah, pertolongan yang Allah berikan kepada orang awam biasa saja. Itu ma'unah namanya. Ini tidak terlalu taat, tapi salat 5 waktu dia jaga, tidak terlalu taat. Tapi kalau untuk kalau untuk nak memadamkan api itu dari jauh saja dia bisa. Dia ambil air, masuk ke mulutnya, dia ambil itu, katanya mati api itu. Itu ma'unah namanya itu. Kalau karamah itu Allah berikan kepada orang alim, ulama, banyak ilmunya, dia salat 5 waktu, zikirnya luar biasa, fikihnya masya Allah tabarakallah. Ada karamah. Apa karamahnya? Bisa berjalan di solo-solo hujan. Tahu solo-solo hujan? Tak basah ya, no? Nampak dia di mana tak kena hujan tu, bisa hanya berjalan. Gitu dia. Itu karamah namanya. Ustaz bisa, Ustaz? Bisa, hanya pakai payung. Pakai payung nak basah jalan tengah hujan. Kemudian ada sihir. Sihir itu diturunkan kepada siapa? Sihir Allah turunkan kepada orang jahil. Ini dia. Dia tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, jarang sekali untuk beribadah kepada Allah. Tapi dengan pisau tak luka dia. Dengan pisau enak saja dia gini dengan pisau, tak luka dia. Paku dia makan, dia kunyah-kunyah. Itu namanya sihir namanya. Sihir itu Allah turunkan kepada orang yang tidak ahli ibadah. Ini pertanyaannya banyak. 8 pertanyaannya, orang tak surang tak berapa orang ini. Apakah Rasul meninggal diracun, Ustaz? Tidak. Ada yang mengatakan tidak. Dan tidak, Nabi tidak diracun, meninggal Nabi tidak diracun. Itu hadis yang difitnah itu oleh Syiah ini. Siapa sebenarnya Imam Mahdi itu, Ustaz? Imam Mahdi kawan nambah waktu sekolah. Namanya Imam Mahdi, tinggal di Pasir Pangarayan. Imam Mahdi ini Imamil Muntazar, imam yang ditunggu kedatangannya. Itu Imam Mahdi dia. Apakah sudah ada dia, Ustaz? Wallahu a'lam. Ada sebagian mengatakan belum ada, karena Dajjal belum muncul. Ini Imam Mahdi, Imamil Muntazar. Tapi orang yang mengaku Imam Mahdi dah banyak. Dari dulu sampai sekarang ada banyak. Dan malah Syekhina Nuruddin Al-Banjari mengarang kitab Muntazar, Imamil Muntazar. Apa judulnya? Di dalam itu menceritakan orang-orang tentang hadis Imam Mahdi dan orang-orang yang sudah pernah mengaku dirinya Imam Mahdi dan pernah turun pula di Makkah dulu Imam Mahdi ini. Padahal belum turun dia, cuman yang mengaku ada. Apakah ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup? Tidak tahu tu dah. Taklah sampai ke situ kajian awak dah. Entah masih hidup dia, entah tidak, wallahu a'lam. Ya, tak tahu kita. Ambo kalau tak tahu memang mau sabit, tak tahu beko jangan beko pinang dalam kambuik aja beko. Pinang dalam kambuik, apa takonang itu disabit. Ini lain pertanyaannya ini. Rasa saya orang yang bertanya ini dah tahu pula dia kayaknya ini. Apakah ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup? Tak tahu. Apa nama ikannya? Tak tahu. Berapa ukurannya? Tak tahu. Tak sampai ke sana sejarah menjelaskan. Sejarah baik dalam kitab Qasasul Anbiya ada sih ciri-ciri ikannya ada, berapa panjangnya, besarnya ada. Cuman nama ikan tidak dijelaskan sana. Sama dengan kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh itu dalam kitab-kitab sejarah ada dijelaskan panjangnya, besarnya, ada dalam sejarah. Cuman ada yang mengatakan yang di Turki sekarang yang kapal besar itu katanya dengan kapal Nabi Nuh.
Tapi kalau dalam sejarah lebih besar daripada itu. Ramainya dan diizinkannya LGBT. Bisakah Indonesia nasibnya seperti kaum Nabi Lut? Bisa. Dalam ayat kan sudah jelas. Dalam ayat dijelaskan apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah fitnah itu akan ditimpakan kepada orang yang berbuat maksiat itu saja, tapi kepada orang yang berada di dekat orang yang berbuat maksiat itu. Jadi musibah, bala tidak diturunkan kepada orang yang berbuat maksiat itu saja, tapi kepada orang yang berada di sekitar tempat maksiat itu. Walaupun orang taat, walaupun orang yang begitu abid, dia ibadah kepada Allah, tapi dia berada di sekeliling orang yang berbuat maksiat, maka dia juga akan dapat bala itu. Ini panjang nih, besok dijawab ini, banyak kali ini. Pertanyaannya 8. Orang cik-cik, codiknya orang bertanya ini. Bagaimana mengatasi iman yang sedang turun? Bagaimana cara menghindari perbuatan maksiat, sebab maksiat sudah ada di mana-mana. Memang kita di zaman maksiat hari ini, di zaman orang-orang jelek. Kita hidup di zaman orang-orang yang berbuat maksiat. Di zaman dunia ini sudah rusak ketika itu kita hidup. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Hadir di majlis ilmu, salat 5 waktu, sudah selesai perkara. Kerja, cari nafkah yang halal. Pas salat datang ke masjid, ada majlis ilmu, duduk. Itu akan menyelamatkan kita dari fitnah maksiat ini. Bagaimana mengatasi iman yang sedang turun, Ustaz? Mengatasi iman yang sedang turun, cepat kita menyadari bahawa iman kita sedang turun, munajat cepat kepada Allah. Itulah berdoa itu sangatlah penting dalam salat. Apa doa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, hai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, sabit, tetapkanlah hati kami ya Allah, ala dinika, di atas agama engkau, wa ala ta'atika, dan di atas taat kepada engkau ya Allah. Itu salah satu amalan untuk menstabilkan iman kita. Kadang iman ni kadang goyang. Bila banyak piti, kuat iman. Bila tak berpiti, onde digoda ada orang kalau tak berpiti gitu. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh bernazar sesuatu, misalnya puasa, sedekah apabila kita sembuh dari sakit atau tercapai sesuatu yang diinginkan? Boleh. Karena nazar itu dalam fikih dijelaskan, nazar itu sesuatu yang ada faedah dan nilai ibadah. Ada nilai ibadahnya, itu boleh nazar. Kalau tak ada nilai ibadah, tak boleh kita bernazar. Jadi harus ada nilai ibadahnya dan sesuatu yang tidak fardu. Umpama kalau dan sehat dari sakit kau dan bernazar sembahyang zuhur besok 4 rakaat katanya. Itu tak boleh nazarnya itu. Apa tak boleh nazarnya? Karena salat zuhur 4 rakaat wajib. Jangan bernazar pula pakai itulah. Kalau sehat besok orang sakit taruh aja besok lah. Tapi kalau nazar dia dengan puasa, kalau saya sehat besok saya akan puasa Senin Khamis selama 2 bulan. Bagus. Puasa sunnah bagus. Ya. Atau kalau saya sehat besok saya akan bersedekah ke fakir miskin 100.000. Boleh. Itu nazar. Nazar itu sesuatu yang ada nilai ibadahnya. Apakah hukum kredit Honda, HP atau mobil? Ustaz Abdul Somad dah menjawabnya. Tambah pula ambo menjawabnya beko lagi kau. Tambah stres tukang kredit ini. Banyak mana ustaz yang melawan tukang kredit katanya. Assalamualaikum Ustaz, mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan dan keselamatan bagi Ustaz, dan mudah-mudahan pula seluruh dosa kita yang berada di majlis yang mulia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon maaf karena pertanyaan di luar pembahasan malam ini. Apa tu? Nombor pertama, Ustaz mohon sebutkan tata krama atau adab-adab menuntut ilmu bagi kami yang baru mula awam dalam mempelajari ilmu agama terhadap guru ataupun saat berada di majlis. InsyaAllah besok akan saya bawa, ada kitab namanya Kitab Ta'limu Ta'alim. Akan kita baca sedikit adab tentang belajar dan mengajar. Baik.
Besok akan saya baca apa adab-adabnya nanti dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Ada adabnya, apalagi mengaji hadis ada adabnya. Sebelum membuka kitab dalam keadaan berwuduk, kemudian duduk dalam keadaan qanaah, kalau bisa dalam keadaan ada yang memakai wangi-wangian atau berparfum. Nanti ada beberapa adab yang harus kita baca dalam kajian adab. Seharusnya kalau dalam majlis saya selama ni dengan masyaikh, yang membaca bab masalah adab ni adalah khadim, teman-teman yang sepengajian itu yang membaca adab. Jadi dia yang membaca adab. Jadi bukan syekh yang membaca adab, tidak, tapi teman-teman. Nanti saya coba lihat di kitab, saya coba lihat terjemahnya. Kalau ada, kita minta salah satu di antara antum nanti yang akan membaca adabnya nanti. Apa saja adabnya nanti. Kalau saya mengaji hadis, ketika saya memainkan bena ini, karena terlalu enak mengaji kitab Mishkatil Masabih karang Khatib Tibrizi, saya ginikan saja, langsung saya kena lempar oleh syekh saya. Itu mengkaji hadis ini, begini saja, langsung tasbih. Beliau punya tasbih koka ini. Saya kan ada capek, dah jenuh pula kayak gini saya. Langsung berdatang di konyang. Tapi alhamdulillah mungkin dek berdontang itu pula lah dapat hadis tu mungkin. Beliau lanjut baca hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tengok je macam mana ikut digekokan juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana ma'ala wudu'in fantan." Itu tak bisa main-main itu. Itu langsung turunkan, langsung duduk elok-elok. Mata tak mengantuk lagi. Tak menguap lagi. Porik pun tak litak lagi. Tadi lapar kenyang langsung. Sampai pulang. Itu merasa bersalah kali dengan syekh. Besok malu lagi dengan syekh. Tapi alhamdulillah, dengan itu kita tahu adab. Saya mengaji dengan masyaikh, banyak tahu adab. Banyak tahu sekali adab. Ustaz, adakah kemuliaan bagi orang-orang yang mendengarkan bacaan salawat Nabi baik di MP3? Adalah. Ada. Mana dia? Samalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca kemarin. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha 10 darajat. Siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Maksudnya adalah cucuran rahmat Allah. Cucuran rahmat Allah untuknya 10 kali. Jadi kalau mendengar MP3, iyalah bisa kita sambil kita baca pula sedikit-sedikit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dapat kita. Tapi kalau cik MP3 aja terangau di telinganya, awak mangguk-angguk nanti itu. Tu tak dapat pahala kita tu. Sama dengan audio haji. Audio haji itu datang ke telinga. Dia kan bicara sendiri dia nanti. Ada yang bicara sendiri, ada yang dipandu. Yang bicara sendiri itu. Allahumma, dia baca Allahumma habib ilaina kufra, Allahumma habib ilaina imana wa zayyinhu. Ada apa-apa yang enggak penyogan saya kata, yang enggak pemalih. Itu tu didengar aja. Allahumma amin. Habib ilaina amin. Si amin aja dibaca tadi. Apalah pak kok amin. Mau tengok rupanya itu tu doa di dalam tu. Apa tu cik? Amin. Tu ndak sah bentuk itu. Ustaz, apa maksud daripada jika iman itu berkurang, maka berkurang dalam batasannya saja dalam hadis? Jadi kurang maksudnya itu adalah kurang daripada batasan dari kelebihan. Dia tidak berlebih, tidak pula dia berkurang. Maksud kurang dari yang lebih tadi. Umpama dia berlebih kemudian dia berkurang, dan berkurang itu sampai batasannya saja. Begitu dia. Tidak jauh daripada kurang dari batasannya itu. Jadi iman ini pertama akan berlebih. Dan jika dia kurang daripada berlebih maksud, dan kurang itu sampai batasan saja, maka memadalah iman itu. Bukan berkurang dari yang sudah batasannya tadi. Baik, itu saja. Ada lagi 3. Nanti insyaAllah akan kita bahas tentang adab ni. Kemudian 8 pertanyaan tadi masih ada yang kurang, akan kita baca besok. Kemudian ada ni 3 lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana jikalau kita sudah berusaha untuk mengajak saudara kita ke masjid, dia enggan untuk menerimanya? Ya, benar-benar dia enggan untuk menerimanya. Allah Ta'ala mohonkan kepada Allah.
Nabi saja keluarganya dibisikkan terus turun ayat, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, tapi Allah bisa memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi mohonkan dia kepada Allah agar Allah lunakkan hatinya. Bagaimana solusinya Ustaz supaya mereka mau dan ikhlas menerima tawaran kita untuk berdoa, munajat dia kepada Allah? Jadi mengajak orang tu dari diri kita, ikhlaskan diri kita bahwa kita mengajak orang tu dengan ikhlas, kemudian doakan dia kepada Allah agar Allah bukakan pintu hatinya. Ustaz, apakah doa kita biar jangan kita berlebihan takut mati? Apakah kita tidak beriman Ustaz? Tidak. Jadi kita bermohon kepada Allah agar jangan kita takut mati itu kita bolehlah. Maka kalau bisa jangan sampai ada rasa takut mati di dalam hati kami, ya Allah. Cabutlah perasaan takut itu. Dengan apa? Dengan kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa bab iman diletakkan di bab 5 dalam kitab Imam Suyuti ini, tapi Imam Nawawi meletakkan di bagian awal? Kenapa Ustaz? Imam Nawawi meletakkan bab iman di bagian pertama, Imam Suyuti meletakkan di bagian yang kelima. Karena memang berbeda ulama, berbeda daripada penyusunan cara kitab hadisnya. Imam Bukhari berbeda pula caranya dengan Imam Muslim. Imam Tirmizi berbeda. Jadi berbeda ulama, berbeda cara pola pikir beliau dalam menulis daripada kitab-kitab hadis ini. Yang Imam Suyuti menulis dalam kitab ini yang didahulukan adalah tentang masalah ilmu dan fadilah ilmu dan ulama. Tapi Imam Suyuti, Imam Nawawi mendahului masalah bab iman. Jadi berbeda ulama, berbeda. Dari kenapa Ustaz? Wallahu a'lam. Itu cara metode daripada beberapa ulama untuk menulis. Sama dengan kita, ada yang menulis kitab itu langsung kepada bab solat saja, ada yang menulis langsung kepada masalah haji, ada yang menulis masalah taharah. Tergantung kepada ijtihad ulama ketika menulis itu dari mana dia memulainya.